Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Engkau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Mari kita bersama-sama menikmati akan Tuhan melalui ibadah kita. Sebelum kita memasuki akan ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar kiranya menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dialah Tuhan yang setia, besar kasih setianya, yang telah menopang setiap kehidupan anak-anaknya. Kita tidak dapat membalas begitu besar cinta dan kasih-Nya, selain ucapan syukur untuk datang memuji menyembah Dia. Selalu bersyukur. Inilah setiap kami anak-anak-Mu menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Engkau yang mengetahui setiap keberadaan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat kami datang kepadamu, Engkaulah yang melihat seluruh isi hati kami. Inilah bentuk penyembahan kami untuk kami datang sujud, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci itu, Allah yang telah memberikan penebusan sejati bagi kami manusia berdosa, yang akan melayakkan setiap kami untuk datang kepadamu. Inilah kami Tuhan, datang bersama-sama, menghampiri hadirat-Mu.
mencari kuasa dan kekuatan di dalam Engkau. Kami serahkan waktu ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dia Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang kita puji. Yesus Kristus Sang Penebus, Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya! Mari semua bersorak, menyatakan pujian, pengagungan bagi Raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya, amin. 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 Kita akan sama-sama menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kerinduan yang besar bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita sambut kebenaran firman-Nya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman
Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam ibadah. Di dalam situasi yang sulit ini kita tetap bisa beribadah sekalipun di dalam online. Mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Allah dengan sebuah tema, kerinduan akan firman Tuhan. Kerinduan akan firman Tuhan, bagaimana jemaat itu bisa memprioritaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir di dalam banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, di tengah hingar-bingar suara yang kami harus dengar, seringkali manusia lupa untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani di dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan yang situasi yang begini sulit. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang suara dari kita terlahir sampai kita ada saat ini, kita mendengar begitu banyak suara-suara. Mulai dari suara hatimu sendiri, suara orang terdekatmu, suara gurumu, suara dosenmu, bahkan suara pendetamu. Atau suara apapun yang ada di dalam dunia ini. Sedemikian banyak suara yang cukup menarik, setiap suara yang dikeluarkan oleh manusia bisa berbeda-beda. Seorang anak mengalami kebingungan, kadang-kadang mamahnya berkata A, kemudian papahnya berkata B. Lalu siapa yang harus diikuti? Di tengah situasi yang sulit ini, berbicara tentang situasi pandemi COVID pun. Kita berbicara saudara-saudara tentang vaksin. Vaksin pun ada 5 macam. Dari harga yang 200 ribuan sekian sampai 2 jutaan lebih. Lalu vaksin mana yang kita akan pakai? Ini berbicara tentang suara. Kalau jemaat sekalian itu mengalami sakit, ke dokter 1, ke dokter 2, ke dokter 3, ke dokter 4 suaranya bisa berbeda-beda. Apalagi di Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah begitu banyak suara. Lalu siapa yang kita dengar? Yang cukup menarik, manusia itu seringkali hanya mengutamakan suara dirinya sendiri yang harus didengar. Mari kita melihat saudara-saudara tentang suara-suara yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita melihat saudara-saudara ada 2 pribadi. Satu Marta, satu Maria. Dua-duanya mendengarkan suara, namun mendengarkan suara yang berbeda. Mari kita bicara tentang Marta. Marta itu adalah dia mendengarkan suara dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena dikatakan waktu menerima Yesus, dia lebih awal di depan menerima Yesus, mengundangnya hadir dan melayaninya. Marta ini secara melayani itu luar biasa. Dia melayani Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat agung, menyediakan. Apa kalau Yesus mungkin haus, disiapkan minum yang terbaik. Kalau Yesus lapar, disiapkan makanan yang terbaik. Namun ada satu hal kekurangan dari Marta. Dia tidak mendengar suara Tuhan. Yang dia dengar adalah suara dirinya sendiri. Apa yang dikatakan? Tuhan, tidakkah engkau peduli membiarkan aku itu melayani seorang diri? Suruhlah. Siapa? Suruhlah Maria itu membantu aku untuk melayanimu. Seakan-akan kalau kita perhatikan suara Marta itu jauh lebih baik karena sedang melayani Tuhan. Jadi Marta itu mendengarkan suaranya sendiri. Bagaimana dengan Maria? Maria itu tidak bicara apa-apa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya.
dan terus mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, yang satu bernama Marta mendengarkan suaranya sendiri, sedangkan Maria mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan pada zaman ini sudah lengkap yang terdapat di dalam Alkitab. 66 kitab yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Yang kita bisa baca, yang kita bisa teliti, yang kita bisa pelajari. Suara Tuhan yang ada dari mulai Kejadian sampai kepada Wahyu. Semuanya disediakan oleh Allah dan Tuhan berbicara dengan sangat jelas. Dan disinilah saudara-saudara perbedaan antara mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan suara manusia. Suara manusia siapa? Yaitu dirimu, orang terdekatmu, keluargamu, orang tuamu, gerejamu. Kita perhatikan saudara berbicara tentang gereja. Gereja itu bisa berbicara saudara, suaranya itu berbeda-beda. Berbicara tentang baptisan pun berbeda-beda. Berbicara tentang pengajaran-pengajaran ibadah pun berbeda-beda. Pujian apa yang cocok di gereja berbeda-beda. Ada yang mengatakan pujian yang rohani itu semakin tua, semakin lama, semakin rohani. Namun ada yang mengatakan pujian yang terbaik itu berikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Semakin baru engkau mencipta lagu semakin baik. Saya katakan ini bukan suara Tuhan, tapi suara manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Dan ini yang jauh lebih berbahaya. Tatkala kita mengklaim suara manusia itu dengan sebagai suara Tuhan, jadi suara manusia mengatasnamakan suara Tuhan, timbullah berbagai macam persoalan di dalam dunia ini. Dari mulai rumah tangga yang masing-masing ingin didengar suaranya. Sementara manusia itu berbicara di dalam apa? Di dalam kepentingan, di dalam keegoisannya, dan di dalam ketidaksempurnaannya. Dia bersuara. Dan suara-suara itu tentu bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Namun tatkala suara manusia itu didasarkan oleh kebenaran firman Allah, maka suara manusia itu menjadi benar. Karena yang dikeluarkan bukan suara dirinya sendiri, namun suara Allah, dan dia seperti Musa menjadi penyambung lidah kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia katakan. Apa yang Tuhan tidak katakan, dia tidak katakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa memahami tentang hal ini dengan baik, dan kita hanya mendengar suara Tuhan dan titah Tuhan yang kita harus jalani oleh diri kita, oleh keluarga kita, oleh gereja kita, maka dunia akan aman. Karena suara itu diperintah oleh satu komandan yang terbesar, yaitu Allah yang menciptakan kita. Allah yang bersuara, Allah yang berbicara di dalam kekudusan dan kebenarannya akan membawa berkat manfaat buat orang banyak di dalam segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya naik pesawat satu kali, lalu kemudian saudara itu antri. Nah di dalam antrian itu saudara, suara yang harus kita dengar adalah ketertiban. Ketertiban, peraturan harus antri, tidak boleh menyelip. Satu kali saudara-saudara tiba-tiba ada seorang, saya tidak sebutkan ya, tapi dia seorang yang aparat. Tiba-tiba maju ke depan, dia membawa pistol lalu menyerahkan kepada bagian tiketing untuk dilayani lebih dahulu. Yang cukup menarik bahwa bagian tiket pesawat terbang ini mengatakan, Bapak silakan antri, yang lain juga antri. Wah, Bapak ini kelihatan mukanya merasa tidak dihargai. Dia merasa begitu orang penting, ya mungkin kalau di kumpulannya, di komunitasnya dia penting. Namun waktu di tengah-tengah masyarakat, ada aturan yang harus dilakukan, ada aturan yang harus ditaati. Akhirnya Bapak ini dengan terpaksa dan setengah malu, setengah marah, saya tidak tahu apa perasaannya, dia kembali. Nah di dalam dunia ini saudara-saudara ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dan peraturan itu adalah untuk kebaikan bersama. Nah kalau di dalam dunia ada aturan-aturan yang sudah disepakati dan itu kebaikan, dan tentu Tuhan juga menginginkan kita untuk mentaati sebuah peraturan-peraturan yang baik dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan itu berbicara tentang aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia di dalam sebuah hubungan satu dengan yang lain. Agar kehidupan kita tertib, agar kehidupan kita membawa berkat dan manfaat buat orang banyak. Mengapa Tuhan memberikan peraturan yang seperti demikian dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya perintah Tuhan? Yang sangat jelas adalah setelah orang itu percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan engkau harus tinggalkan dosamu dan hidup di dalam manusia baru dan tidak hidup di dalam manusia lama. Ini suara Tuhan.
Jadi Alkitab mengatakan engkau harus dia hidup tidak sebagai manusia baru dan bukan sebagai manusia lama. Dalam Roma 12 dikatakan engkau harus berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau tahu bagaimana membedakan kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang salah. Dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ini adalah suara Tuhan. Suara Tuhan inilah yang harus kita dengar dalam kehidupan kita ini. Seseorang yang terbiasa mendengar suara Tuhan, dia akan menjadi orang yang lembut tatkala dia sedang mau marah, dia bisa menahan kemarahannya. Seseorang yang suka memaksakan kehendak kepada orang lain, hanya ingin suaranya saya didengar, dia menjadi orang yang pandai menghargai orang lain. Karena mengapa? Karena suara Tuhan. Suara Tuhan itu mengajarkan bagaimana sebuah kehidupan di dalam komunikasi itu, hendaklah perkataan-perkataan yang baik keluar dari mulutmu. Yang manis, yang sedap didengar, yang teruji, yang indah. Itu adalah suara Tuhan. Jadi sewaktu Tuhan bersuara, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara untuk membawa kebaikan buat kita semua. Rumah tangga kita akan baik-baik saja. Mengapa? Karena suara Tuhan. Firman Tuhan berkata seorang suami harus mengasihi istrinya dan istri harus menghormati suaminya. Tatkala perintah itu dilakukan, maka hubungan suami istri akan indah. Orang tua dengan anak. Orang tua disuarakan oleh Tuhan, difirmankan Tuhan, janganlah engkau menimbulkan sakit hati kepada anakmu. Nah, sewaktu kemudian mendidik, maka orang tua akan mendidik anak dengan bijaksana, tidak memaksakan kehendak pribadinya, namun suara Tuhan yang disampaikan kepada anaknya. Anak pun demikian. Anak diajarkan oleh Tuhan bagaimana menghormati orang tuanya, sekalipun orang tuanya mungkin tidak sempurna. Orang tuanya banyak kekurangan, tapi sewaktu engkau menghormati orang tuamu, engkau sedang menghormati Allah. Itu suara Tuhan. Seorang majikan, seorang bos di dalam sebuah perusahaan, di toko dan dimanapun juga. Sewaktu engkau berbicara kepada karyawanmu, jangan suaramu yang keluar. Namun ada suara Allah di dalam perkataanmu. Sehingga engkau juga berhati-hati di dalam berbicara, tidak merendahkan. Satu kali saudara, ada satu orang yang sangat begitu sakit hati bertemu dengan saya. Dia kerja di satu tempat, lalu dia memerintah pegawainya. Saat itu dia sedang kelelahan, memang sedang kurang sehat. Lalu dia duduk di sebuah pojok. Dalam kondisi kelelahan, biasanya dia rajin. Namun kalau orang sedang sakit bagaimana? Tiba-tiba dia tertidur dan yang cukup mengagetkan dikatakan dia begitu sakit hati dengan bosnya. Bosnya itu membangunkan dia bukan dengan tangan tapi dengan kaki. Ditendangnya pegawai ini. Lalu orang ini berkata kepada saya, dia melihat bagaimana bos dia terbangun. Lalu setelah ditendang, lalu dia perintah bukan pakai tangan, pakai telunjuk saja, buat saya juga harus hati-hati. Jadi pakai kaki, ayo bangun kerjakan ke sana. Saya tidak bisa tunjukkan dengan contoh kaki, ya kurang lebih seperti itu. Dia pakai kaki. Sehingga seorang majikan, seorang yang sudah berhasil di dalam bisnis pun, jangan engkau anggap bahwa engkau boleh bersuara berhak apapun kepada karyawanmu. Engkau harus membawa suara Tuhan, bagaimana membimbing karyawan itu dengan baik. Seorang karyawan juga sama. Jangan waktu engkau dengar suara bosmu, engkau patuh, bosmu tidak ada. Engkau kemudian bekerja sembarangan. Engkau bekerja bukan untuk bosmu, engkau sedang bekerja untuk Tuhan. Engkau menjadi suami untuk Tuhan. Engkau menjadi istri, pertanggungjawabanmu untuk Tuhan. Engkau menjadi mertua, pertanggungjawabannya juga itu kepada Tuhan. Di dalam bergereja, itu pertanggungjawabannya juga kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Kita melihat di sini, Marta seakan-akan sudah melakukan yang terbaik, melayani Tuhan, dan dia beranggapan dia akan dipuji oleh Tuhan. Marta akan dapat piala, Maria akan digeser karena Maria tidak bekerja. Maria hanya mendengarkan suara Tuhan, dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Apakah Maria tidak bekerja? Maria bekerja. Namun pada saat itu Maria lebih mementingkan mendengarkan suara Tuhan sebelum bekerja. Sedangkan Marta tidak mendengar suara Tuhan. Dengan demikian kemudian Marta ditegur oleh Yesus. Apa yang dikatakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Marta berharap dipuji oleh Yesus, namun yang ada ditegur oleh Yesus. Apa yang dikatakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara, yang dipuji justru Maria. Apa yang dikatakan di sini? Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa Marta dan siapa Maria? Yaitu diri kita sendiri saat ini. Kita memilih akan menjadi Marta atau kita akan memilih menjadi Maria, itu pilihan kita. Kalau kita memilih jadi Marta, kita akan mendengarkan banyak suara, namun suara Tuhan tidak didengarkan. Maria memilih hanya mendengar suara Tuhan dan semua suara yang lain tidak didengarkan. Kalaupun ada orang yang bersuara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak didengarkan. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, bagaimana saudara kita menghadapi segala hal ini? Mari kita dengar suara Tuhan. Suara Tuhan berkata apa? Di dalam setiap kesulitan yang ada, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Allah. Di dalam kesulitan apapun aku akan menyediakan pertolonganku tepat pada waktunya. Itu janji Allah. Karena kita mendengar suara Tuhan, kita menjadi kuat menghadapi kesulitan ini. Kalau kita mengalami sakit penyakit, apa yang kita dengarkan? Tentu kita boleh datang kepada dokter. Namun kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kita untuk menyembuhkan sakit penyakit lewat dokter mana, lewat obat yang mana. Sewaktu kita belajar peka mendengarkan suara Tuhan, hidup kita akan dibimbing di dalam kebenaran. Hidup kita akan dibawa ke dalam keselamatan. Suara manusia berkata, engkau jangan jalan yang sempit, carilah jalan yang lebar. Namun Tuhan berkata apa? Carilah jalan yang sempit menuju kepada kekekalan, menuju kepada kehidupan. Jangan kau berjalan di jalan yang lebar, namun menuju kepada kebinasaan. Di sini pun berbicara tentang suara Tuhan dan suara dunia. Seorang yang mendengarkan suara Tuhan hidupnya akan setia, jujur, sekalipun tidak ada yang melihat. Karena kenapa? Ada Allah yang melihat kita. Gereja pun sama. Mengelola gereja pun akan dengar suara Tuhan, bukan suara organisasi, bukan suara pendetamu. Bukan sebuah suara lembagamu. Pendeta harus dikuduskan oleh suara Tuhan. Gereja harus dikuduskan oleh suara Tuhan. Lembaga harus dikuduskan oleh suara Tuhan. Tatkala lembaga gereja tidak mendengar suara Tuhan, yang terjadi dia akan bertengkar satu lembaga dengan lembaga lain. Karena beda paham, karena beda pemikiran dan segala sesuatunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Biarlah kita boleh hadir di dalam hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidupku lebih banyak mendengarkan suaraku yang harus didengar oleh orang lain? Mendengarkan begitu banyak suara-suara di dalam dunia ini. Namun engkau menutup telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah Marta. Marta memang melakukan yang baik. Namun satu perkara yang dia lupa. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana dengan Maria? Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu bagaimana kita supaya punya sebuah kepekaan di dalam mendengar suara Tuhan? Itu adalah perintah yang diajarkan dari kita mulai sekolah minggu, yaitu berdoa dan bersaat teduh. Mengapa pentingnya bersaat teduh? Bersaat teduh itu dilakukan oleh Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Itulah saat teduhnya Maria. Kita harus lebih banyak membaca firman Allah, menggali kebenaran firman Allah. Dan mendengar apa yang Tuhan mau. Yang kita lakukan dalam hidup ini. Di dalam lemah kita mengalami kekuatan. Pada saat kita jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Pada saat kita mengambil keputusan, tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk menolong kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihan tergantung dari kita. Suara Tuhan yang didengar lewat kebenaran firman Allah, atau suara dirimu sendiri dan suara hingar-bingar di dalam dunia ini. Itu tergantung pilihan kita semua. Mari kita belajar seperti siapa? Seperti Maria. Dia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami meminta ampun untuk segala dosa yang kami perbuat, khususnya dosa mengabaikan suara Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan perintah-Mu. Biarlah pada hari ini kami boleh tahu bahwa hidup kami tidak boleh sekedar sibuk dan seakan-akan kami sudah mengerjakan semua yang terbaik seperti Marta. Kami boleh seperti Maria, berhenti dari semua kesibukan dan duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya.
sehingga hidup kami menjadi benar, hidup kami dipimpin oleh Tuhan di dalam kekudusan dan berjalan bersama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang bersama dengan Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendampingimu di dalam perjalanan hidup ini, dan dengarkanlah suara Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan, untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami juga dapat terus menikmati akan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, hari ini juga kembali lagi Tuhan, kami rindu untuk menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai bangsa ini di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah setiap persoalan yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa menopang bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai mereka dan memampukan mereka Tuhan, untuk mereka juga dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan sebagai seorang pemimpin. Kami terus berdoa untuk setiap persoalan yang ada di bangsa kami, baik di dalam bidang politik, bidang sosial budaya, ekonomi, bahkan juga pendidikan. Biarlah Tuhan juga tetap turut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap persoalan yang ada Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan terus menopang bangsa kami Indonesia, dan biarlah pertolongan Tuhan yang akan senantiasa nyata di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka, baik di dalam keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tetap terus menopang mereka, menolong mereka, bahkan relasi mereka satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya. Biar ada kasih Allah di tengah-tengah relasi mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan usaha setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap terus menopang mereka, memberikan mereka hati yang tetap terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan akan setiap apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami. Biarlah Tuhan yang tetap terus memberkati akan kesehatan kami. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menunjukkan akan belas kasih dan kemurahan-Mu untuk dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah melalui setiap obat-obatan, setiap dokter, bahkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, bahkan kehadiran keluarga di
di tengah-tengah kehidupan mereka, biar Tuhan juga dapat memakai itu semua sebagai sarana untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Biar Tuhan tetap terus memberikan mereka semangat dan sukacita di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Sehingga melalui kehidupan mereka, melalui studi mereka, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan terus menolong akan setiap jemaat Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan mereka, biar Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap terus menyertai juga Tuhan untuk gereja kami. Biar Tuhan yang akan terus memimpin gereja ini. Tuhan yang tetap terus menopang gereja kami. Sehingga melalui gereja kami ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan, kita sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Hitung berkat-Mu. Kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doksologi dan doa berkat.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami Tuhan, dan biarlah segala puji-pujian yang sudah kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar juga dapat terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang tetap terus menolong kami, memimpin hidup kami, menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menolong dan memimpin jalannya ibadah dari pagi sampai selesainya di siang ini. Dan saat ini atas nama hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wendy Pratamagau yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Diinformasikan bahwa mulai awal bulan Februari, majelis memutuskan untuk kembali melaksanakan ibadah komunal. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 9.30 WITA dan hanya 1 kali saja. Sekali lagi kami informasikan majelis memutuskan untuk awal bulan Februari akan dilaksanakan kembali ibadah komunal pada pukul 9.30 WITA dan hanya 1 kali. Demikian informasi pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.